Halo rekan-rekan, sekarang kita akan melanjutkan dari digitasi layer dan kemudian kita akan lanjut untuk melakukan smart styling di GeoMapit. Nah, rekan-rekan, sekarang kita berada di dalam UI yang di sini yang sudah kita lakukan berbagai macam operasi spasial dan juga pembuatan layer dan juga tadi sudah digitasi. Nah, sekarang kita akan melakukan yang dinamakan dengan impor data terlebih dahulu. Kita akan klik emisi, ketik emisi, dan kita akan mencari di bagian Semarang. Jadi untuk sekarang kita akan melakukan analisis yang sekarang di daerah Jawa Tengah karena sebelumnya di Jawa Barat. Kita akan menuliskan emisi Semarang. Nah, kita akan pilih di tahun yang paling akhir, yaitu di tahun 2022, itu emisi karbon NO2 di Indonesia pada tahun 2022. Nah, kita akan langsung import datanya, dan kemudian kita akan melakukan pemanggilan datanya kembali. Caranya adalah kita scroll ke paling bawah dan nanti akan menemukan data yang tadi sudah kita impor, yaitu emisi karbon Kota Semarang pada tahun 2022. Kemudian kita akan klik bagian lihat ini dan kemudian nanti akan muncul dalam bentuk grid seperti ini. Grid ini rekan-rekan yang akan kita jadikan smart styling di dalamnya. Caranya rekan-rekan kita akan klik bagian pena ini. Kita klik terlebih dahulu dan nanti akan muncul bagian edit layer. Nah, kita akan berkonsentrasi kepada bagian yang style layer. Jadi kita akan klik bagian style layer. Nah, ketika sudah diklik bagian menu style layer tadi akan muncul layer style. Yang mana layer style ini nanti kita akan membuat legenda warna yang kita kehendaki. Caranya adalah klik bagian buat warna klasifikasi baru dan kita akan memilih kolom yang dikehendaki. Kalau rekan-rekan mengetahui bahwa dalam dunia spasial kita erat kaitannya dengan pengolahan data citra ya, dan di sini untuk emisi karbon adalah salah satu implementasinya. Dan ini adalah kolom-kolom yang ada, yaitu densitas, kemudian indeks standar pencemaran udara, kategori ISPU, dan kemudian ada kelasnya. Nah, di sini kita akan mengambil kolom yang bagian densitas. Kita akan klik dan kemudian kita akan melakukan style warna. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan styling warna yang ibaratnya nanti akan menjadi warna dalam klasifikasi yang kita buat. Nah, rekan-rekan di sini bisa memperhatikan bahwa ternyata memang range-nya itu cukup dekat dari 57 sampai dengan 60 untuk nilai densitasnya. Nah, rekan-rekan bisa disetting beberapa halnya yang diperlukan. Misalkan ingin mengganti warna, kita bisa klik bagian sini yang sebelumnya merah terang ke merah gelap menjadi, katakanlah kita ingin mengubah warnanya dari rendah sampai dengan tinggi, yaitu hijau, kuning, merah. Nah, ketika kita sudah mengambil rentang warna yang dikehendaki, kita akan melakukan save untuk warnanya. Akan tetapi kita harus melihat juga hal-hal yang lain yang ingin misalkan dikustomisasi, misalkan tebal garis, misalkan ini ingin disesuaikan, transparansi juga, ini adalah transparansi garis, dan lebar celah garis dan tingkat blur garis. Nah, rekan-rekan bisa memilih sesuai dengan yang nanti diinginkan. Biasanya ini bisa dilakukan percobaan. Tapi untuk sekarang kita akan menggunakan warna ini dan juga rentang yang sudah ada tadi. Kita akan mengklik bagian paling bawah untuk membuat klasifikasi warna baru. Kita klik dan kemudian warnanya akan berubah sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut. Selain smart styling itu ada style dari legenda petanya yang sebenarnya bisa kita ambil dari si bagian gerigi ini, yang kita akan ambil legendanya. Kita klik gerigi, kemudian kita akan klik legenda. Bisa terlihat warna segmentasinya seperti apa untuk dari densitas. Kita juga akan melihat label petanya di dalam GeoMapit ini. Caranya adalah kita kembali dulu, kita exit dulu legenda. Kemudian kita klik bagian pena ini kembali dan kemudian kita akan scroll di bagian pelabelan peta. Nah, di bagian sini rekan-rekan kita matikan dulu layer style-nya dan kemudian kita akan memilih label text bagian sini untuk melakukan labeling pada label text. Kemudian kita akan memilih kolom yang sudah sesuai yang ada di legenda petanya, yaitu adalah densitas. Nah, sekarang kita akan memilih ukuran teksnya berapa, warna teks, warna garis luar, kotak, dan lain-lain. Tapi yang paling utamanya di sini kita akan menggunakan teks dari ukurannya.
kita akan menuliskan, katakanlah kita turunkan menjadi 8 ukurannya. Dan yang lain juga bisa disesuaikan, semisalkan ketebalan teksnya ingin berubah menjadi normal, kita klik. Kemudian warna teksnya ingin diubah menjadi warna yang lain, tapi karena sepertinya sudah cocok di peta ini warna hitam, kita pakai warna hitam saja. Warna garis luar juga ini bisa kita sesuaikan juga, misalkan ingin dikurangi jadi misalkan 4 ketebalannya. Dan ini juga kotak teks yang misalkan ingin ada. Nah, kemudian ketika sudah di bagian paling bawah, kita bisa klik simpan. Nanti dia akan muncul nilainya sesuai dengan yang sudah kita keluarkan. Dan kita sudah mendapatkan klasifikasi dari warna dan juga dari labelan petanya. Itulah tutorial untuk klasifikasi warna dan labeling peta, yaitu Smart Styling. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.